Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 115. Ia teringat selama ini belum ada hati yang bisa bertautan pada hatinya. Mengambil hatinya dengan cinta dan memberikannya arti sebuah ketulusan. Diperlakukan dengan amat baik, layaknya seorang ratu. Bisa, kalau kamu mau, singkat Haris yang membuat Agnes bertambah bingung. Maksud papa? Tanya Agnes mendekatkan diri pada sang ayah. Jadilah seorang putri yang baik, yang bisa membuat semua orang menyayangimu. Seorang putri yang baik sudah pasti akan mendapatkan pangeran yang baik juga. Baik yang dari hati, pesan Haris sambil tersenyum ramah. Apa selama ini aku belum jadi anak yang baik untuk papa? Aku minta maaf ya, Pa. Aku belum bisa membuat papa bangga sama aku. Justru aku malah selalu membuat papa susah. Lirih Agnes sambil berkaca-kaca. Tanpa menjawab, Haris langsung meraih tubuh anaknya. Dipeluknya lembut sang putri kecil yang tak pernah ia tahu pertumbuhannya, hingga berubah menjadi seorang gadis yang cantik dan menawan. Betapa cemburunya seorang ayah saat mengetahui bahwa putri kecilnya sudah mencintai laki-laki lain. Ayah adalah cinta pertama dari seorang anak perempuan. Cintanya tak terlihat, tersembunyi, namun begitu besar. Haris menyembunyikan sedihnya di balik dekapan. Ia mengerti bagaimana rasa takutnya. Ia mengerti usia belia sang putri tak lagi membutuhkannya. Tapi rasa sayang itu tak pernah berubah sampai kapanpun. "Pah, papa kenapa? Papa sedih?" tanya Agnes membalas dekapan sang ayah. "Gak sayang. Papa cuma kangen aja. Papa gak ngangka kalau Clara kecil papa yang dulu ternyata udah berubah menjadi seorang gadis yang hebat. Kamu yang gak kenal sama papa, ternyata kini malah mudah memikirkan perasaan papa. Maafkan papa ya anak. Selama ini papa gak bisa memberikan kehidupan yang layak dan mewah kepada kamu seperti apa yang dirasakan kakak kamu." Agnes menitikkan air matanya. Dadanya kembang kempis saat mendengarkan pernyataan dari sang ayah. Rasa sesak memenuhi ruang dadanya yang begitu penuh dengan rindu. Bukan soal kehidupan mewah.
Tapi ini tentang rindu yang selama berpuluh-puluh tahun tak bisa tersalurkan. Rindu yang mengalir deras, tanpa bisa diungkapkan dengan kata-kata dan perbuatan. Aku gak butuh itu, Pa. Aku gak butuh harus dikasih hal-hal mewah dari Papa. Karena selama ini, yang aku butuhkan cuma perangai seorang ayah. Perangai cinta dari laki-laki yang pasti tak akan pernah menyakiti putri kecilnya. Aku sayang banget sama Papa, tangis Agnes menjadi-jadi. Haris melepaskan dekapannya dari sang putri, saat ia sadar putri kecilnya ikut menangis. Usianya memang sudah tak lagi belia, tapi setidaknya ia masih memiliki hati untuk tidak membuat wanita menangis. Karena baginya, laki-laki yang pandai menjaga hati wanita, laki-laki yang cerdas untuk tidak membuat wanitanya menangis, itu adalah laki-laki yang hebat. Bahkan mungkin perbandingan sangat jauh di dunia. Udah jangan nangis. Putri kecil Papa harus selalu bahagia. Gak boleh nangis. Untuk apapun itu, Papa akan selalu ngejaga kamu dari apapun. Selama ini Papa udah gagal untuk membuat kamu bahagia. Jadi sekarang saatnya Papa harus bisa membahagiakan kamu. Meski Papa udah gak lagi muda, ucap Haris sambil mengusap air mata sang putri. Tiba-tiba Neta datang dan menyaksikan kemelowan ayah dan putrinya itu. Semua memang kesalahannya. Tapi apakah pantas kesalahan di masa lalu harus selalu diungkit-ungkit dengan alasan yang sama? Apakah memang pantas? Rasanya tidak etis. Dan sepertinya hanya makhluk yang tak memiliki dosa, yang mampu untuk menyindir masa lalu orang lain. Jadi, introspeksi diri dulu sebelum melakukannya. Kalian kenapa? Kenapa nangis sayang? Tanya Neta pada Agnes yang masih menyeka air matanya. Aku baik-baik aja kok, Mah. Tadi lagi kangen-kangenan aja sama Papa. Gak tahu nih aku jadi melo aja. Padahal kan hari ini aku gajian, harusnya aku seneng kan ya hehe Papa sih nih. Jadi bikin maskara aku rusak deh, gurau Agnes mencairkan suasana. Kalian serius? Apa ada masalah yang gak aku tahu? Apa ada masalah yang sangat fatal terjadi? Ayo dong cerita, Nes. Mama pengen tahu, rengek Neta pada sang putri. Agnes menyipitkan matanya saat melihat sang ibu seperti itu. Aneh, tapi dari situlah ide brilian mulai tumbuh. Ada hal lain yang membuat Agnes tersenyum simpul penuh dengan makna. Mama yakin mau tahu, tapi Mama janji ya, kalau aku kasih tahu, Mama jangan nangis loh ya, seru Agnes memperingatkan. Iya Mama janji. Jadi apa sih yang kalian sembunyikan? Seketika, Agnes langsung memberikan kode tatapan pada sang ayah. Setidaknya ia memberikan sedikit peringatan, bahwa Neta akan segera masuk ke dalam perangkapnya. Sungguh jenius.
Jadi, sebenarnya, jadi sebenarnya, papa itu mau ngelamar mama, sekarang juga. Cuma cincin yang udah papa siapin buat ngelamar mama itu hilang, gak tahu kemana. Makanya papa ragu buat ngelamar mama, karena papa gak ada cincin cadangan. Itu sebabnya aku nangis, karena aku pengen papa tetap ngelamar mama. Aku yakin banget mama mau, meski tanpa cincin. Iya kan mah? Tanya Agnes memastikan. Neta terdiam dan terpaku mendengar kenyataan. Entah ini hanya harapan Agnes atau bukan, tapi Neta sadar, hal ini memanglah keinginannya sejak dulu. Memiliki orang tua yang utuh. Cita-citanya sejak dulu. Agnes, tapi maaf, mama gak bisa. Kini waktu sudah menunjukkan siang menjelang sore. Matahari kian pasti untuk menggelincirkan tubuhnya dari singgasana. Secara tak langsung memberitahukan bahwa setiap orang akan bergegas istirahat. Siapapun itu, rasanya nampak petang adalah waktu yang begitu teduh dan tak menjengkelkan. Kecuali mereka yang dikejar deadline dari berbagai urusan. Semua orang punya masalahnya masing-masing, bukan? Kini Fauzan dan Senja sudah mengakhiri malam-malam hangatnya. Malam-malam yang penuh dengan cerita berdua. Penuh dengan romantika dan penuh dengan obrolan yang tak pernah mereka rasakan. Fauzan, kayaknya aku bosan juga deh di rumah, gak ngapa-ngapain. Kalau misalnya aku kerja gimana? Tanya Senja sambil masih memandangi awan yang berjalan begitu cepat di depannya. Ya, kini mereka sudah berada di dalam pesawat pribadi mereka. Perjalanan yang panjang membuat awan-awan di samping jendela menjadi pemandangan indah bagi mereka. Meski lama-kelamaan jadi bosan juga. Siapa yang mengizinkan kamu untuk bekerja? Buat apa kerja? Kamu kekurangan uang? Kartu kredit yang aku kasih waktu itu mana? Kok sampai sekarang belum juga sampai ke limitnya? Kamu gak pernah belanja ya? Tanya Fauzan sambil menyandarkan punggungnya. Gak kok, limit kartu kredit kamu masih banyak. Aku lagi gak butuh uang juga sih. Cuma aku bosan aja di rumah. Aku pengen cari pengalaman aja. Pengen ketemu banyak orang atau bercakap-cakap gitu. Ucap Senja mengadu. Emangnya kurang waktu aku untuk kamu? Sampai kamu bosan kayak gitu? Kan ada Agnes juga. Ada mama juga di rumah. Kamu bisa bercakap-cakap panjang lebar sama mereka, tambah Fauzan tak mau kalah. Aku cuma mau nambah kegiatan aja, Fauzan. Biar ilmu aku itu berguna. Biar aku juga bisa nambah pengalaman juga. Aku diizinin kan ya? Tanya Senja dengan sejuta permohonan. Gak, Fauzan menjawab dengan begitu datar. Aku sama sekali gak mengizinkan kamu untuk bekerja. Dimanapun itu.
Senja mengerucutkan bibirnya dengan kesal. Rayuannya terhadap sang suami nampaknya tidak cukup berhasil. Larangan untuk tidak bekerja lagi-lagi ia dapatkan. Padahal dalam hatinya amat begitu menginginkan kegiatan lain. Kalau aku bisnis aja, gimana? Nanti kamu yang ajarin aku buat jadi pengusaha sukses kayak kamu. Kalau kamu gak ngebolehin aku juga, berarti kamu pelit. Gak boleh jadi orang pelit tahu yang dosa. Seru Senja menakuti. Fauzan melirik tajam ke arah sang istri. Godaan yang amat berat sepanjang sejarah. Bukannya tak ingin memenuhi keinginan sang istri, tapi ia hanya tak mau dianggap tak bisa memenuhi kebutuhan sang istri. Kamu boleh bisnis, tapi ada syaratnya, singkat Fauzan menanggapi. Apa? Tanya Senja dengan begitu semangat. Kamu hanya boleh berbisnis dengan melibatkan aku, kemana-mana harus sama aku. Kedua, kamu boleh berbisnis, tapi dengan syarat, gak boleh menolak atau mengeluh lelah saat aku minta jatah. Ketiga, bisnis yang kamu jalankan harus aku yang pilih, jelas Fauzan berhenti sejenak. Dan yang terakhir, bisnis itu harus anak dari perusahaan aku sendiri. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.